Ya pemirsa, dapatkah pernyataan Wali Kota Medan Bobi Nasution benar-benar menjerakan para begal atau malah membuat aksi kriminal di Medan kian runyam? Langsung kita bahas dengan peneliti Institute for Criminal Justice Reform atau ICJR, Girly Ginting. Selamat pagi, Mbak Girly. Bagaimana respon ICJR terkait dengan pernyataan Bobi Nasution tersebut, Mbak Girly? Terima Mohon kasih, maaf, Mas dan Mbak Pak. Girly. Ya, baik, silakan. Suara saya terdengar dengan jelas, kan? Ya. Baik, ya. Baik, poin penting yang perlu kami sampaikan adalah yang pertama adalah bahwa kami sangat paham keresahan dan ketakutan masyarakat terhadap dengan maraknya kejahatan begal di khususnya dalam hal ini Kota Medan, yang kemudian mengakibatkan masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman dan lain. Tentu kami juga sangat sepakat bahwa setiap pelaku kejahatan begal harus ditindak dan diadili oleh hukum, sehingga respon yang harus diberikan harus sesuai dengan hukum yang ada saat ini. Nah, kita kembali lagi kepada narasi yang disampaikan oleh Pak Bobi Nasution yang merupakan Wali Kota Medan, di mana beliau mengapresiasi Kapolrestabes Medan yang telah menembak mati salah satu pelaku kejahatan begal, di mana lebih lanjut merespon maraknya kejahatan begal ini, Bapak Bobi Nasution meminta agar setiap pelaku kejahatan begal untuk ditindak tegas walaupun harus ditembak mati. Nah, dalam hal ini kami merasa sangat penting untuk kembali mengingatkan bahwa kita memiliki peraturan di mana dalam kepolisian, yaitu peraturan nomor 1 tahun 2009 yang mengatur secara rinci bagaimana pedoman dalam pelaksanaan kekuatan tindakan kepolisian. Nah, di mana peraturan ini kemudian menjadi pedoman bagi aparat kepolisian dalam pelaksanaan tindakan kepolisian yang memerlukan penggunaan kekuatan, sehingga terhindar dari penggunaan kekuatan yang berlebihan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, dalam peraturan ini kemudian mengatur lebih lanjut dan secara rinci apa saja upaya yang harus dilakukan dan dalam situasi apa aparat kepolisian dapat menggunakan senjata api. Nah, pada intinya peraturan ini mengatur terdapat 6 upaya yang harus dilakukan oleh kepolisian untuk dapat menggunakan senjata api. Jadi dalam pengaturan ini dianggap bahwa penggunaan senjata api menjadi upaya paling terakhir atau last resort, dan sifatnya untuk melumpuhkan, bukan untuk mematikan. Nah, ya Mbak Gini, maaf sebelumnya harus saya potong. Ini saya mau menunjukkan dulu informasi mengenai beberapa pernyataan ataupun pendapat dari warga-warga Medan mengenai pernyataan dari Bobi Nasution. Kita lihat terlebih dahulu ya pemirsa. Kondisi Medan saat ini kayak macam kota-kota mencekam kayak gitu. Orang keluar rumah takut, beraktivitas takut. Sambil orang jualan pun was-was, jualan di kaki lima ya. Menurut saya sih Bang, meresahkan kali Bang. Meresahkan kali sejak ada begal ini ya kan. Keluar jam 9 udah nggak bisa ya kan. 9 ke atas lah udah nggak bisa. Wah, cukup was-was kita ya dengan maraknya begal di kota Medan ini. Ya, lebih waspada lah saat ini. Pribadi saya setuju tembak mati atau hukum mati. Jadi biar jadi efek jerah yang lain ya. Jadi kalau misalnya ditangkap, dilepas, ya kayak gitu aja. Setuju kali Bang, setuju. Ya harus ditembak mati Bang, karena biar masyarakat pun ngelakuin aktivitasnya kayak biasa lagi gitu, kayak dulu lagi, nggak kayak sekarang inilah susah untuk keluar malam. Wah, setuju sekali lah begal itu ditembak mati. Kenapa Bang? Ya, karena menjadikan efek jerah kan terhadap ada lagi pelaku-pelaku lain untuk melakukan itu, karena ya kalaupun nggak ditindak tegas mereka akan mengulangi lagi. Baik, kita kembali berbincang dengan Mbak Girly. Mbak Girly, kalau kita lihat tadi pernyataan sebagian dari warga Medan memang setuju ya, karena begal ini di Medan sudah sangat meresahkan warga begitu, Mbak Girly.
mereka setuju dengan pendapat dari Wali Kota Medan Bobi Nasution bahwa pelaku begal harus ditembak mati. Walaupun memang tadi sempat bersinggungan dengan beberapa aturan ya, karena ini ekstrajudisial begitu ya Mbak Girly. Tapi bagaimana Mbak Girly menyoroti hal ini Mbak Girly? Bagaimana Mbak Girly bisa melihat lebih jauh lagi terkait dengan hal ini? Apakah memang komentar dari Wali Kota Medan Bobi Nasution ini memang layak didukung atau seperti apa Mbak Girly? Terima kasih, Mas. Seperti yang telah tadi saya sampaikan bahwa kami paham dengan keresahan dan ketakutan masyarakat di Kota Medan. Tapi kami juga menyampaikan bahwa kita mempunyai peraturan untuk aparat kepolisian dalam penggunaan tindakan dalam hal ini, yaitu senjata api. Nah, kami juga tadi Mas juga sempat menyinggung tentang extrajudicial killing, di mana tembak mati pelaku kejahatan di luar putusan pengadilan yang tadi disebut yaitu extrajudicial killing merupakan pelanggaran serius hak tersangka, di mana orang yang terduga melakukan kejahatan tindak pidana sesuai yang diatur haknya dalam peraturan perundang-undangan. Nah, setiap pelaku kejahatan, tersangka ataupun residivis memiliki hak untuk dapat diadili secara adil dan berimbang untuk menyampaikan pembelaannya atas kejahatan yang dituduhkan kepadanya. Nah, tapi jika kita melakukan extrajudicial killing tadi, kita tidak bisa memberikan hak si tersangka atau terduga pelaku kejahatan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Nah, ini salah satu concern kami juga dalam kebijakan sistem hukum yang ada saat ini juga kita masih memiliki PR dan catatan untuk dapat menciptakan peradilan yang adil. Nah, mungkin kita juga sedikit berkaitan dengan hal ini, kita bisa sedikit membahas tentang kasus salah tangkap begal yang didampingi oleh LBH Jakarta 2022 yang lalu, di mana seseorang inisial MF dituduh melakukan kejahatan begal dan dilakukan penyiksaan, tapi sampai pada tahap peradilan ternyata si MF terbukti tidak bersalah. Dan ada juga kasus lain yang baru-baru ini terjadi di Januari di Surabaya, di mana korban pelaku begal malah dituduh menjadi pelaku begal dan dia dihakimi oleh warga pada saat itu. Nah, hal-hal ini yang menjadi concern kami, bahkan yaitu dengan situasi sistem hukum yang ada saat ini, kita masih punya PR untuk menciptakan peradilan yang adil, sehingga untuk menerapkan extrajudicial killing ataupun penembakan di lapangan, kita harus sangat hati-hati dengan memperhatikan peraturan-peraturan yang telah diatur dalam peraturan nomor Kapolri nomor 1 tahun 2000. Memang diharapkan adanya pendekatan lain untuk menindak begal ini tanpa harus menembak mati begitu ya. Terima kasih Mbak Girly Ginting selaku peneliti ICJR. Selamat kembali beraktivitas.